Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Oh, lanjutin yang clustering. Hari ini kita belajar hierarki sama DB-scan, density based clustering. Oke, kemarin saya udah semalam ini udah cek-cek nih. Ada yang via via form atau via eh, ada yang diupload juga gitu. Tapi saya ngecek yang di sini aja ya. Di sini sih ada beberapa hal yang. Nah, ini contohnya nih ya. Eh, Terlihat kan ya saya share screen ya? Terlihat, Pak. Hah? Terlihat. Oke, sip. Ini kami sangat sensitif pada pembangkitan titik pusat awal random, iya. Karena dia ngefek sekali nanti titik sampelnya yang mana, maka clusteringnya itu bisa berbeda kalau datanya banyak. Kemudian juga nanti akan ada sebenarnya ada data noise gitu loh. Maka kalau kalian kemarin belajarnya ya pakai box plot dulu, cek yang mana noise, yang mana enggak itu bisa dihilangkan. Nah, salah satu alternatifnya ya pakai di Basecamp, nanti kita bahas. Oke, kayak gitu. Ini juga ini. Nah, ini untuk hierarki clustering hari ini kita diskusikan juga antar data dendrogram. Nah, masing-masing dendrogramnya nanti ini akan ini sensitif terhadap outlier. Jadinya kalian cocok yang mana gitu, mau pakai yang mana. Jadi metode itu banyak dan kalian bisa masing-masing gitu. Kan di sini ada minimum nih age, maksimum average. Nah, itu ya. Jadi intinya kalian sudah baca sedikit, jadi lebih bisa dimengerti nantinya pas kita masuk ke materi. Oke ya, tapi ada beberapa juga yang ditanyanya apa, jawabnya apa. Duh, uploadnya paling pertama lagi. Baru saya upload 5 menit udah ada jawabannya. Jawabannya nggak apa-apa. Ya. Nah, jadinya kita kemarin sudah belajar bahwa cluster itu mengelompokkan. Jadinya kelompoknya berdasarkan apa? Pasti ada parameter yang kita input. Dan kemudian di sini ada bedanya partisi sama kelas hierarki. Apa kalau misalkan si partisi itu nggak ada lagi sub cluster di dalam cluster. Kalau si hierarki itu nanti ada sub clusternya lagi. Jadi ada parents-nya, ada child-nya. Bisa digambarkan juga dengan menggunakan dendrogram. Itu ke hierarki. Kemudian kemarin kami hitung ngambil titik poin di mana sebagai sentroidnya. Nanti dihitung jarak antar titik ke sentroidnya, kemudian dilakukan iterasi, ngambil means dari sentroidnya tersebut, jaraknya, ya, katakanlah iterasi pertama sentroidnya kita ambil 3, berarti ada 3 klaster, kita sudah menentukan 3 klaster di sini. Kemudian kita sudah dapat pengelompokan antara klaster itu adalah A, B, C. Kemudian dari yang hijau ini pasti ada sentroidnya lagi tengah-tengahnya, maka tengah-tengahnya itu di sini jaraknya. Hitung lagi jarak-jaraknya, dapatlah yang baru. Ternyata titik-titik yang hijau ini berubah gitu sepanjang waktu, ternyata yang awalnya hijau sekarang menjadi biru karena sentroidnya lebih dekat ke biru sini ya. Kemudian iterasi sampai titik-titiknya itu tidak berubah. Itulah sentroid ini kayak tadi yang penjelasannya yang kalian sudah cari, bahwa kalau kita salah menentukan titik sentroid awal itu misalkan di sini ya, itu bisa berubah nantinya kelompokannya. Dan kalau kita cek itu bisa aja ada data outlier itu juga masuk gitu ya. Kemudian kita ke hierarki clustering yang kemarin kita belum sempat bahas. Hierarki clustering, maka kalau hierarki di dalamnya itu ada sub cluster. Maka ini sebenarnya bisa digambarkan seperti ini ya, 1 sama 3 itu satu cluster, 1 sama 3 itu satu cluster. Satu cluster nih, 2 sama 5 satu cluster, 4 sama 6, maaf, 4 nih enggak satu cluster sama 6 ya, 4 itu satu cluster, berarti
main-nya dari 2/5 gitu. Kemudian yang 6 itu adalah cluster utamanya. Hari ini kita belajar yang hierarchy clustering. Jadi hierarchy clustering ini biar cepat aja sih. Jadinya dia ngitung jarak antara si titik yang satu terhadap titik yang lain juga sama pakai distance. Jadinya menghitung kedekatan objek yang satu sama objek yang lain itu seberapa dekat. Nah, itu kalau misalkan dekat hubungannya itu bisa menjadi satu cluster. Jadinya itu ada pendekatannya yang kemarin saya perintahkan adalah ada yang namanya minimum, ada namanya maksimum, ada sama average. Jadi katakanlah seperti ini ya. Nih, jadi kalau katakanlah saya punya data sampel, jadi kalian bisa sebenarnya kalau di PowerPoint itu sebenarnya nggak lengkap tuh. Yang si TAN-nya itu ada PowerPoint-nya, jadi saya tambahkan. Jadi kalian bisa lihat data sampelnya itu sebenarnya yang saya udah tambahkan. Ini dia. Data sampelnya ini. Jadi kalian bisa lihat ini ya di halaman kalian cek aja di sini di bagian spesifik sampel data, nanti ada contohnya. Ini contoh sampelnya tuh 6 ya. Ada sampelnya 6. Jadi tujuannya apa? Biar kalian kenapa dikit? Karena biar bisa berpikir dari hal yang sederhana nanti bisa dikembangkan. Proses penghitungannya tahu. Jadi dari 6 data ini pengelompokannya bagaimana? Nah, ini kan ada cara-caranya ya. Ini dapatin Euclidean distance metric for 6 points. Jadi kalau misalkan Euclidean distance itu tuh sebentar, open book. Jadi kalau namanya Euclidean distance itu sebenarnya misalkan jarak ya S sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kayak gini lah jaraknya. Tapi kalau misalkan ada titik antar titik, maka ini berubah lagi. Berarti delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Jadi jarak antar dua titik ini berapa? Kuadrat ditambah jarak antar koordinat Y ini berapa? Dikuadratin, dapatlah titiknya, jaraknya. Kayak gitu ya, ini namanya Euclidean distance. Sebenarnya banyak yang lainnya, banyak distance lainnya, cara pengukurannya itu banyak. Kalian mau pakai nggak pakai kayak gini juga nggak masalah, nggak pakai dikuadratin juga nggak masalah, itu aturan kalian gitu loh. Tapi nanti bisa diukur bahwa kedekatan antara item yang satu sama item yang lain itu bisa terjawab. Oke, jadi contoh kayak gini ya. Ini saya menjelaskan yang ini panjang-panjang ini ya. Ini kan cuma sampel aja nih. Kalau kalian lihat nih cuma sampel-sampel aja. Tapi saya langsung mau studi kasusnya aja biar kalian lebih paham. Jadi contoh misalkan ada titik 6 titik ini nih. 6 titik ini. Ya, ini titik utamanya nih. Titik 1 katakanlah sampel 1 koordinatnya 0,4 sama 0,5. Titik 1. Ya, jadi penggambaran bagaimana nanti di program itu bisa, kok ada warna biru di sini, kok ini jadi satu klaster, kok ini satu klaster. Nah, inilah prosesnya. Jadi misalkan nih titiknya di sini 0,4 sama 0,5, kemudian titik kedua 0,2, 0,3, kemudian sampai titik ke-6, sampel ke-6 yaitu 0,4 dan koordinat Y-nya itu 0,3. Dapatlah seperti ini. Nah, merubah seperti ini bagaimana Euclidean distance-nya? Ini adalah Euclidean distance for 6 points. Jadi 6 titik itu jaraknya bagaimana? Nah, kita hitung satu-satu. Jadi hitung jarak antara P1 antar P2 berapa? Jadi rumusnya gampang. Jadi misalkan antara jarak P1 sama P2 ya. Maka di sini adalah delta Px nih. Berarti adalah delta Px kuadrat ditambah delta Py kuadrat. Nah, jarak antara si Px sama Py mana? Px-nya berarti Px sama Px nih. P2 katakan P1 P2 ya, berarti 0, nih harga mutlak nih. Berarti 0,2 misalkan dikurangin 0,4 dikuadratin, jaraknya berapa? Ditambah 0,3 dikurang 0,5 gitu. Nanti diakarkan. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Jadi katakanlah dari data yang tadi saya sudah pindahkan ke sini ya. Kelihatan kan ya? Oke.
Ini sama aja ya. Jadi misalkan contohnya adalah P1. P1 terhadap P1 pasti 0 gitu loh. Berarti yang tadi sekarang adalah P1 sama P2 ya. Sekarang ini sebenarnya kalau kalian lihat nih diagonalnya 0 karena terhadap titik dia sendiri pasti 0 gitu jaraknya. Jadi ini proyeksi antara yang di bawah sini, matriks di bawah sama matriks di atas triangular. Kalian bisa cek nih sama. Jadi P1 sama P2 di sini pasti sama dengan P1 sama P2 di sini. Jadi gitu. Jadi kalian bisa hilangkan yang atas ini juga nggak masalah. Jadi contohnya, jadi jarak antara P1 P1 pasti 0. Ya, berarti ini P1-nya berapa kalau kita cek? Nah, ini kalian bisa lihat cek rumusnya. Ini saya persingkat aja, maksudnya pakai bantuan Excel biar lebih cepat gitu loh. Tapi prinsipnya sama, berarti B2 kan P1 ya, sekarang acuannya itu P1. P1 berarti P1 dikurang pada dia sendiri gitu loh, pada dia sendiri dikuadratin ditambah C2 yang koordinat Y-nya kayak tadi dikurangin delta C ya, intinya delta CX CY, delta koordinat Y-nya dikuadratin, maka dapatlah ini. Jadi kalau misalkan yang bawah juga sama, lihat di sini ya. B3 kan kita acuannya sekarang terhadap P1 ya. P2 berarti P2 terhadap P1. Berarti P2-nya B3 di sini kan dikurangin yang atas gitu loh, dikuadratin karena X sama X gitu. Kalian udah paham lah pasti, ini matematika sederhana dikurangin aja. X sama X ini vektor ya. X sama X, Y sama Y ditambah equal distance-nya C3 dikurangin yang C3 sama C2 di pangkat 2. Karena terhadap P1 maka di sini konstan nih. Kalau pakai Excel gitu, nih didolarkan, dikuadratin, diakarkan kan, maka dapat ini. Kalian tarik aja tinggal. Jadi kalau saya hapus nih, kalian tinggal tarik aja, dapat. Nah, kurang lebih gitu. Jadi bikin formulanya satu aja, kemudian tarik. Ini pun sama. Jadi kalau saya tarik, nah dapat. Jadi gitu. Jadi bikin program itu kan seperti itu. Bikin satu formulanya, nanti tinggal tarik-tarik aja, atau misalkan di generalkan. Kayak kalian bikin matriks kali matriks kan pakai program kan sebenarnya cuma 1 baris atau 2 baris gitu loh. Tapi bisa solusinya bisa dapat untuk n kali n. Kayak gitu ya. Ini dapatlah seperti ini. Jadi kalau misalkan di hasilnya kayak gini, 2 digit di belakang koma, maka itu saya di Excel ya cuma diinin aja, dipilih format number-nya. Jadi kalau sebenarnya ini sama aja seperti ini. Ini kalau saya digitkan 2 number ya, 0,23 jadi 0,24, 0,22 kan, di ini jadi sama gitu. Kalau misalkan ngambil digit 2 angka. Intinya seperti itu. Pakai Euclidean distance-nya. Jadi koordinat yang ini dilihat jarak kedekatan antar titik itu berapa. Jadi kalau seperti ini kalian bisa lihat jarak antar kedekatan 2 titiknya yang awal seperti ini, maka P1 sama P1, P1 sama P2, P1 sama P3 kalian bisa lihat nih. Oke. Nah, kalian kan kemarin saya kasih tugas baca untuk yang minimum, maksimum, average. Nah, ini contohnya adalah untuk minimum. Bagaimana kita membuat dendrogram atau cluster dari yang minimum. Kalian lihat bahwa patokannya itu minimum, berarti cari angka paling rendah. Cari angka paling rendah, maka ditemukan dari data-data ini adalah 0,11 itu paling rendah. Oke, maka paling rendah berarti P3 sama P6 itu bisa menjadi satu klaster. Jadinya P3 sama P6, sebentar. Jadi P3 sama P6 itu satu klaster, kayak gini. Oke, jaraknya 0,11, berarti tingginya ini 0,11. Jadi kalau misalkan ada sumbu X sama Y kan ya, bikin dendrogram. Nah, gitu. 0,11. Karena kita makainya minimum. Kalau maksimum, cari nilai maksimum dari data-data ini. Data maksimum yang mana? Gitu. Intinya kalian bisa cari ya 0,39 nih, P5 sama P6. Ya kan?
Kalau dari sini kita bisa cek bahwa P5 sama P6, P5 ya sama P6 itu satu klaster. Kalau maksimum, jadi kalau maksimum patokannya beda lagi. Berarti P5 sama P6 itu satu klaster gitu. Kalau dalam kasus ini adalah kita minimum dulu ya, tapi intinya sama. Sampai sini paham? Pak. Oke ya. Jadinya cari yang minimumnya dulu. Jadi P3 sama ini pasti 0,11. Maka P3 sama P6 bisa jadi satu klaster. Oke, 0,11 ya. Nah, jadinya saya mensederhanakannya kayak gini. Karena P3 sama ini harus saya hapus dulu ya biar nggak bingung ya kalian ya. Jadi kalau misalnya P3 sama P6 jadi satu klaster, dia sebut aja kayak gini, P3, P6 digabungin aja. P3 sama P6 jadi satu, berarti bagian P3-nya sudah menyatu sama P6 sekarang. P3 sama P6 sudah menyatu. Nah, berarti itu udah nggak ada lagi di belakang sini P6. Jadi P6 hilangkan semua di sini, P6 di bawah sini hilangkan semua. Di sini pasti titik-titiknya sama, karena tadi ya di atas diagonalnya itu pasti nilainya sama dengan di bawah diagonal yang 0. Kayak gitu. Contohnya misalkan untuk mempermudah aja ya, untuk mempercepat nih, biar nggak terlalu banyak angka. Nah, sekarang lihat bahwa kita patokannya sekarang minimum dulu ya. Sekarang adalah bagaimana kita menentukan titik jarak antara P3, P6 terhadap P1. Gitu. Kalau P1 sama P1 pasti 0. P1 sama P2 itu 0,24. Ya. P1 terhadap P4 itu 0,7. P1 sama P5 itu 0,34. Nah, sekarang masalahnya adalah P3, P6 terhadap P1 itu berapa? Jadinya, caranya ngitungnya kayak gini. Kita karena minimum, kita ambil cara minimum nanti ambilnya. Berarti P3, P6 terhadap P1, ya, maka nih P3 ke P1 berapa? Jaraknya P3 ke P1 0,22 ya. P3 maaf. P6 ke P1 berapa jaraknya? P1 ke P6 0,23 ya? 23, Pak. Oke. Nah, karena kita pakainya minimum, maka yang kita ambil adalah 0,22. Makanya di sini 0,22. Yang sisanya itu sama. 0,0 P1 terhadap P1 0,00, P1 terhadap P2 0,24, P1 terhadap P4 0,37 dan seterusnya. Masalahnya adalah sekarang adalah P3 P6 kan sudah menjadi satu klaster. Ya kan, ibaratnya di sini awalnya 0, kosong lah, ibaratnya kosong nih sama sekali. Menentukan ya mana ya titiknya ya koordinatnya antara P1, P3, P6. Maka caranya seperti ini. P3 terhadap P1 jaraknya berapa? 0,22, P6 ke P1 berapa? 0,23. Karena kita pakainya minimum, maka ambil yang nilai minimum, maka dimasukkan ke sini 0,22. Karena dia sudah satu klaster. Begitu juga kalau misalnya P3 P6 ke P2. Kalau P1 ke P2 kan sudah jelas ya 0,24 ya. Kan P3 P6 ini kena ini. P3 P6 terhadap P1, P3 P6 terhadap P2, P3 P6 terhadap P4, P3 P6 terhadap P5. Jadi kalau misalkan P3 P6 terhadap P2 ini berapa, Ri? P3 P6 terhadap P2. Maka P3 terhadap P2, P6 terhadap P2. Ya. P3 ke P2 berapa? P3 ke P2 0,15. 0,15 kan? Terus P6 ke P2 0,25. 0,25. Yang paling kecil yang mana? 0,15. Nah, 0,15. Maka makanya di sini 0,15. Paham ya? Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kalau misalkan di sini coba
P3, P6 terhadap P4? Karena sebenarnya angka di sini nih sama aja angka yang di sini. Ya, tapi nggak masalah. Mau ngetes kan? Berarti, sebentar saya hapus. Berarti P3, P6 terhadap P4 sama dengan P3, P4, P6, P4. Ya, P3, P4 berapa? P3, P4 itu 0,15 sama P6, P4. P6, P4 0,22 ya? 22, Pak. Ya, makanya di sini P36, P4 diambilnya 0,15. P3, P6 terhadap P4 0,15. Ini sebenarnya sama juga di sini 0,15. Kita sudah dapat ya. Karena kan saya bilang kayak tadi, diagonal ini nih sama dengan diagonal atas. Jadi kalau segitiganya nih, ini refleksi yang di atas ini, refleksi bawah. Refleksi dari nilai-nilai bawah itu nilainya yang di atas gitu. Benar sama nih. 0,15 sama sini sama ya. Karena P6 terhadap P3, P4, P6, P4 terhadap P3, P6 gitu. Ya. Jadi dapetinnya gitu ya. Paham ya? Sampai berarti di sini kan sudah ada klasternya. Berarti kalau dari sini nih P3 sama P6 itu satu klaster gitu. Kalau maksimum, carinya nilai maksimum ya, karena kan tadi kita dari awal kita makainya itu aturannya itu yang minimum ya. Kalau pakai average ya pakai average gitu, rata-rata. Jadi dari kedua titik itu rata-ratanya berapa? Karena itu yang menentukan ketinggiannya. Gitu. Jadi kalau P3 P6 nih, P3 P6, P3 P6, maka ketinggian yang ininya nih 0,11. Gitu. Ketinggian dendrogramnya ini yang 0,11. Jadi kayak gitu, ini P3, P6, kemudian ketemu lagi nih kalian dibikin matriksnya. Kemudian dibikin lagi matriksnya, ketemulah dari matriks ini adalah 0,14. Berarti P2 sama P5 nanti satu klaster, yaitu 0,14. Gitu. Berarti nanti P2 sama P5 nyambung nih di sini nih. Ya. Jadinya kan nanti si P1 terhadap P1 berapa? P1 terhadap P1 pasti 0 nih. Ya, di sini udah nggak ada lagi nih P2 sama P5-nya nanti udah nggak ada. P5-nya ini udah nggak ada ya. Udah hilang di sini nih, udah hilang. Udah nggak ada lagi. Jadi klasternya cuma udah disedikitkan. Gitu. P4 terhadap P1 0,37. 0,37. Ya. Nah, sekarang P2 P5 terhadap P1 berapa? Itu P3 P6 terhadap P1 berapa? Ini kan udah ada ya, P3 P6 terhadap P1 itu 0,22. Nah, sekarang P2 P5 terhadap P1 berapa jaraknya? Kayak tadi berarti ambil berarti sekarang ya, kan karena klasternya udah baru ya, P2 sama P5, P2 P5 terhadap P1. Berarti P2 ke P1, P5 ke P1. P2 ke P1 berapa? Kita cek di atas. P2 terhadap P1 adalah 0,24. 0,24. P5 ke P1 P5 ke P1, P5 ke P1 0,34. Berarti kan minimumnya mana? 0,24 kan? Maka di sini masukkanlah 0,24. Ya, yang ini pasti 0. Gitu loh. P3 P6 pasti di sini 0.
P4 terhadap P4 pasti 0. Nah, kalian bisa cari nih P3, P6 terhadap P2, P5 itu bagaimana caranya. Dapat nilainya minimumnya berapa, nanti kalian dapatkan bahwa hasil dendrogramnya seperti ini. 36, 25, 4, 1 gitu. Oke ya, 2 sama 5 kan sudah terinclude ya. P2 sama P5 itu sudah satu klaster. Gitu. Itu untuk minimum. Kalau maksimum, patokannya sama juga caranya, tapi ngambil nilai maksimum dari awal. Jadi misalkan tabel ini nih, maksimumnya berapa? 0,39. Maka itulah yang dijadikan acuan pertama. Makanya dendrogramnya berbeda antara minimum sama maksimum, bisa jadi berbeda gitu. Gitu. Misalkan nih maksimum complete link age kalau maksimum ya. Jadi dapatlah ini klasternya seperti ini. Kalau maksimum gitu. Kalau minimum kan tadi seperti ini. Dendrogramnya kalau maksimum seperti ini. Oke ya. Kalau average ya berarti rata-rata ambilnya. Jadi jarak antar satu ke satu yang lain berapa? Ambilnya misalkan yang satu 0,22, yang satu 0,25. Ya tinggal dirata-ratain aja gitu. Ya, jadi penjelasan matematika ini seperti itu yang tadi. Misalkan matematikanya sini mana ya? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada penjabaran matematikanya. Jadi intinya kayak tadi. Sudah paham nggak yang ini? Paham ya? Pakainya Euclidean distance. Sebenarnya bisa pakai distance yang lainnya. Jadi kalau misalkan distance itu banyak. Jadi kalian bisa aja bikin penelitian itu komparasi antara Euclidean distance versus misalkan Gaussian similarity atau Manhattan distance. Manhattan distance, maka rumusnya beda lagi. Rumus Manhattan distance itu kalian bisa, ini dia. Nih kalau misalkan si Euclidean distance kan jaraknya kayak gini ya, atau dikuadratin, atau misalkan pakai ini nih. Ini Euclidean distance. Ya tadi ya, kalau misalnya Manhattan distance seperti ini. Jadi kalian bisa aja bikinnya pakai Excel nih, rumusnya pakainya bukan Euclidean tapi Manhattan. Nah, harusnya pakai SKRT kuadrat, sekarang berubah jadi Manhattan. Nah, itu gimana? Pasti klasternya agak berbeda lagi, gitu loh. Paham ya? Sampai sini ya, cara kerjanya ya. Jadi, bukan berarti, makanya itu, penelitian itu, atau misalkan ilmu pengetahuan itu berkembang. Kita nggak tahu yang mana yang benar, atau yang bagus. Siapa tahu aja, hasil klasternya si Manhattan itu lebih bagus dibandingkan hasil klasternya menggunakan Euclidean, gitu. Sampai sini paham ya? Cara ngitung manualnya ya. Halo? Halo? Coba. Paham kan ya? Paham ya? Gitu ya. Nanti Excelnya saya kasih lah ini. Insya Allah, Pak. Nanti saya kasih, tapi lihat di sini ada rumus-rumusnya ya. Nanti kalian bisa ini terusin, lanjutin sampai isi penuh gitu kan. Gitu. Kalian bisa nyari-nyari nilainya. Nah, kalau mau ngetes ya paham atau enggak ya? Nanti ini lagi. Nih, P3, P6 terhadap P2, P5 berapa jaraknya? Siapa nih di sini yang hadir siapa nih? Saya mau ngecek. Yuka, berapa jarak di sini? Ini kan udah ya gampang ya, P3, P6 terhadap P1 gampang 0,22. Sekarang P3, P6 terhadap P2, P5 berapa?
Berapa? Di sini berapa nih? Nah, pertanyaannya tuh di sini berapa? Karena ini menentukan ketinggiannya ya dari dendrogram. Ayo yuk Kak. Dinda Azizah. Di sini berapa? Nah, nih Pak Jeri yang udah dapat tanda tangan. Ini berapa Jeri? Wah, besok-besok kayaknya perlu dites dulu nih kalau minta tanda tangan sama saya nih. Berapa Jeri? Jadi gampang, kalian lihatnya. Kan P3, P6 ini udah jadi satu klaster ya. P3, P6 berarti terhadap P2, P5 kan. Berarti terhadap P2 berapa? P3, P6 terhadap P5 berapa? P3, P6 terhadap P2 berapa? P3, P6 terhadap P2 0,15. P3, P6 terhadap P5, P3, P6 terhadap 28. P5 0,28. Berarti yang mana yang diambil? Yang minimum kan? Kalau pakai 15. minimum ya, berarti di sini aduh, masih. Berarti di sini berapa? 0,15. 15. Paham ya? Sekarang kalau P4 terhadap P2, P5 berarti P4 terhadap P2 berapa jaraknya? 0,20 kan? Kemudian P4 terhadap P5 P4 terhadap P2 ya. P4 terhadap P2, P4 terhadap P5 0,29, berarti ini 0,20 ya. Karena ngambil minimumnya. Jadi jarak P2 sama P4 berapa? P2 sama P4 itu 0,20. Ya kan? Sekarang P5 sama P4. P5 sama P4, P5, P4 0,29. Yang paling kecil mana? 0,20 kan? Maka ambilnya 0,20. Jadi jaraknya kurang lebih kayak gini. Itu. Paham ya? Nah, ini sekarang P4 terhadap P3. P4 terhadap P3 berapa? P4 terhadap P3. Ini kan ini ya, P4 terhadap P3. P4 terhadap P3 tuh ngeliatnya di atas ini. P4 terhadap P3 itu jaraknya 0,15, ya kan? 0,15. Kemudian P4 terhadap P6. P4 terhadap P6 0,22. Berarti pilihnya yang minimum ya, 0,15. Udah lengkap ini semua. Nah, berarti klasternya sekarang dari sini nih, misalkan berarti klasternya udah ada dua ya, P2, P5, P3, P6. Udah ada satu klaster kan? Dua klaster ya. Maka kita udah bisa nih klasternya P2, P5, satu klaster dengan tingginya itu mana P2, P5. Kemudian ada P3, P6, P6. Nah, dari sini tuh kalian bisa cek, ini kan baru dua klaster ya kelihatan. Nah, sekarang yang paling minimum mana lagi nih minimum? Dari angka-angka ini minimum mana lagi? Yang mana minimum? Yang mana minimum? Yang P2, P5 terhadap P3, P6. Ya kan? Itu minimum ya. P3, P6 sama P4. 0,15 kan? Halo? Intinya tuh kalian nanti jadi cuma satu klaster besar, jadi cuma nanti
P1, P2, P3, P4, P5, P6. Jadinya tuh kalau gampangnya kayak gini. Yang minimum ya tadi 3 sama 6, 2 sama 5. Nah, tadi 4 sama, lihat di sini, 3 sama 6 sama 25 itu jadi gabung kan? Karena nilainya sama kan? Minimum. 2 sama 5, 3 sama 6 itu jadi satu di dalam, jadi satu klaster. Jadi dihubungkan. Nah, kan tadi ini ya, 2 sama 5, 3 sama 6. Karena jarak minimumnya itu sama 0,15, maka 2 sama 5, 3, 6 ini jadi satu klaster gitu loh. Nah, 4 terhadap 25 juga jaraknya sama. Jadi seperti ini. 4 sama 5, nanti si 4 ini adalah join sama ke lingkaran yang ini. Kemudian nanti finalnya adalah 1. Karena jaraknya nanti sudah minimum lagi gitu loh. Karena nanti udah bergabung. Jadi nanti udah P1 klasternya ya, nanti itu sudah kayak gini, ujung akhirnya P2, P3, P4, P5 gitu, P6 gitu, P1 terhadap P2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadinya yang paling akhir pasti yang satu ini. Maka dia adalah parents-nya gitu. Oke. Nanti kalian pelajari lagi yang ini ya, saya kasih ya, nanti Excel-nya. Kayak gitu. Kenapa dapat angkanya kayak gini? Kenapa angkanya kayak gitu? Oke ya, sip. Itu adalah penggambaran minimum, maksimum. Caranya sama juga. Kalian coba-coba aja maksimum ya. Setelah ujiannya keluar yang maksimum, average. Tapi caranya sama. Nah, sekarang implementasinya di R gimana? Contoh, kita tadi punya data. Kita punya data yang tadi saya kasih ya, data protein ya. Data protein sebentar ya, saya clearkan dulu. Input object. File new. Jadi kalau cara ngambil data kan kalian banyak cara sebenarnya ya. Sebenarnya tuh programming itu banyak cara. Logiknya mau gabungin table kolom-kolom juga banyak cara sebenarnya, nggak mesti harus pakai cara yang satu ya. Nanti saya coba pakai cara yang lain lah gitu. Kalian bisa manggil filesnya, macam-macam caranya gitu loh. Ada yang pakai di import aja kan, import dataset. Kalian mau pakai apa kan bisa cara gitu ya. Oke, sekarang kalian punya data nih, data kuliah 2022. Jadi kalau misalkan ada yang punya lagi di depan komputernya, kalau mau bareng nggak masalah ya. Data mining. Oke, jadi saya pakainya data protein ya, protein CSV. Saya kayak gini. Saya panggil misalkan kita mainnya data frame ya. Data frame itu kayak Excel lah, gampang kayak gitu. Sebenarnya kalian bisa pakai clipboard. Tinggal copy paste aja dari clipboard. Read karena bentuknya CSV ya, bentuknya CSV bukan? Iya benar, CSV. Jadi biar kalian ini sih. Nah, perhatikan di sini kalau misalkan kalian nanti programming komputer itu normalnya tuh idealnya di kita tuh jalannya di atas Unix ya atau Linux atau apa gitu. Sehingga nih tanda ini nih kalau di Linux atau apa tuh beda gitu loh. Sama juga kalau di R konvensinya untuk Windows juga seperti ini. Gitu. Nah, nama filesnya protein.csv. Bisa aja kalian tinggal import dataset bisa gitu loh. Jadi kalau misalkan saya run nih. Nah, di F ada 25 ada filesnya ya. Coba kalau kita cek. Nah, ini dia. Datanya ada 25 baris. Ya, jadi kalau misalkan ceknya kolomnya apa? Kolom names. Mau tahu nih nama kolomnya apa aja? Kalian cek aja. Jadi maaf. Saya close dulu aja ya. Quit. Jadi kolomnya itu ada country, red meat, white meat,
eggs, milk, fish, cereal, starch, nuts, dan lain-lainnya. Jadi tujuannya hari ini adalah kita pengen nerusin nih yang kayak kemarin tuh kita ke clustering. Tapi ini coba-coba di rumah ya, kita clustering sampai DB scan. Nanti kita masuk ke DB scan. Sekarang kita masuknya ke hierarki dulu aja. Nanti kita masuk. Tapi kemarin sudah pakai hierarki ya kemarin ya? Halo? Kemarin itu sudah pakai hierarki ya? Kemarin kalau nggak salah udah pakai kan ya? Coba saya cek WhatsApp-nya. Sebentar ya. Disable Oh udah nih, sudah hak cluster, udah pakai kemarin udah sampai cluster, tapi waktu itu cepatnya doang ya, langsung cepatnya kan. Iya Pak, coba dengan cara manipulasi lain ya caranya. Jadi sebenarnya tuh mungkin nambah-nambah ilmu lah ya, biar kalian nambah pengetahuan juga ya. Jadi kolom names kalian jadi tahu kan buat ini. Kalau mau merubah kolom names-nya misalkan pakai bahasa Inggris nih mau pakai bahasa Indonesia silahkan aja gitu loh dirubah. Contohnya misalkan saya punya data frame 1 lah, saya hanya terdiri dari 2 kolom ya. Misalkan saya terdiri dari 2 kolom. Ini saya berarti nih adalah pemisah antara baris dan kolom. Jadi saya ambil semua baris, katakan saya mau ngambil semua baris tapi saya mau ngambil kolomnya white meat nih, white meat ya, ejaannya nih, ngambil yang ini nih, ya white meat ya, katakanlah white meat sama, katakanlah sama red meat, jadi daging putih sama daging si merah, ya. Jadi kita jalankan, kita udah punya nih, ada 2 variabel. Data frame-nya sekarang 25 baris tapi 2 variabel gitu. Jadi 25 row ya kurang lebih ya. Nah, kita sekarang mau ngecek nih berapa. Kemarin kan kita ngecek dulu nih yang kalau misalkan pakai hierarki clustering, mau pakai Kamins kemarin adalah kita nentuin clusteringnya terlebih dahulu. Ya kan berapa cluster atau dengan kata lain kita menentukan jumlah centroidnya dulu ada berapa. Nanti kalau kita belajar DB scan itu adalah kita ngecek noise, ada noise atau enggak, berarti kita bisa ngecek outlier atau enggak ya. Dan itu kita enggak terpengaruh sama jumlah cluster. Jumlah clusternya itu ditentukan sama algoritmanya sendiri. Gitu ya. Nah, misalkan kita refresh yang kemarin ya. Misalkan kita mau ngeplot nih, ambil ingat-ingat yang kemarin ya kalian ya. ggplot, misalkan kita mau ngeplot nih. Library kemarin. Belum ada di sini ya. Belum ada. Kita install aja dulu ya. Sebentar ya. Sip. Kalian benar tinggal bisa checklist di sini atau panggil di sini juga bisa. Karena sudah diinstal ya. Faktor ekstranya nih versi saya R-nya itu 4112. Faktor ekstranya itu butuhnya 12. Oke, karena gini. Ini kan kemarin faktor ekstra ini library ya, library faktor ekstra ini buat gunanya kayak buat visualisasi lah, gampangnya gitu. Jadi kalau saya di sini F is, nah itu nggak bisa. Ya katakanlah saya mau ngecek nih berapa klaster, ya kan? Saya harus pakai ini dulu. Sebentar ya, saya update. Ini apa? Saya update R-nya dulu ya. Sebentar ya.
Atau kita ini aja dulu, kita nanti join lagi ya, soalnya saya mau update R-nya dulu ya. Oke, Pak. Oke, jadi kalau mau live silakan aja, takutnya lama. Soalnya karena kita nggak bisa lanjut nih. Karena nanti ada DB scan dan semacamnya. Oke ya, kita 10 menit ya. Live aja dulu. Nanti join lagi di saluran yang sama ya. Oke. Tapi kalau Ya, dia Pak. mau stay juga saya stop aja ya. Nanti saya live dulu. Nanti saya update dulu ya. Thank you. 10 menit lagi ya. Jadi, Pak. Ya, Pak. Oke ya, jadi udah bisa nih faktor ekstra di apa diinstal ya. Fahri kedengeran kan Ri ya? Jelas, Pak. Oke, sip. Ya, berarti sudah nih ya, karena versinya saya agak berbeda tadi. Versi saya versi yang lama belum diupdate. Nah, kemudian kemarin kayak gini ya, kalau kita pakai si apa namanya Kamins ya, sekarang udah ada nih. Oh, kita panggil dulu aja. Yeah. Ups, dia perlu GGRPL. Nah, GGRPL. Oh. Oke, udah ya, udah jalan sekarang. Kemarin berarti kalau kita kalau kita mau visualisasikan berapa klasternya, berarti kita bisa pakai NB ya, NB itu number cluster, NMNM. NB class, berapa klasternya, kita punya DF1, katakanlah Kamins. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya yang kalian kirim ke saya, yang di mana tuh namanya di Google Classroom ya. Nah, ini siapa yang jawab nih? Nah, ini perlu nih. Nah, ini sehingga data perlu dinormalisasi dan standarisasi terlebih dahulu. Nah, ini kalian sebenarnya datanya itu harus dinormalisasinya. Idealnya itu perlu dinormalisasi atau standarisasi. Jadi di R juga bisa dilakukan standarisasi atau ditransformasi ya, bentuknya itu dinormalisasikan dulu. Tapi data tersebut tetap merepresentasikan data-data kalian gitu. Ya di sini saya tanpa standar dulu aja. Kamins misalkan kemarin adalah metodenya. Saya kayak gini, kalau kayak saya yang takut typo, kalian tuh bisa pilih help, kemudian cari aja di sini misalkan faktor ekstra, faktor ekstra. Atau misalkan Vevis
Nah, ini Favis NB class. Kalian bisa lihat di sininya nih. Tuh, ternyata dia banyak parameternya kan, metodenya bisa banyak. Nah, ada metodenya Silhouette, Was, Gapstat. Jadi saya pakai ini aja ya. Kemarin kita belajar yang ini ya. Karena takut salah sayanya, takut salah ejaan. Nah, kita kemarin bisa seperti ini. Tep. Kita coba running. Dia perlu GG Publer. Ya, sebentar ya, kita install lagi aja. GG Publer. Karena tadi saya nggak ngecek dependensinya. Karena takutnya kalau ngecentang dependensinya terlalu banyak nanti yang ke download. Install. Jadi kalau mau gampangnya kalian perlu ini kan sebenarnya gini aja, install dependensi, udah selesai sebenarnya. Tapi kadang-kadang terlalu banyak gitu. Oke, cek ya. Nah, dia tuh ada start. Nah ya, oke. Semoga udah nggak ada nyesal-nyesal lagi ya. Oke, sip ya. Berarti di sini adalah jumlah klasternya itu adalah 4 nih. Kalau misalnya pakai Kamins ya, kalau kita cek optimum klasternya, kita bisa cek bahwa optimum klasternya itu bisa 4 nih. Paham ya? Kan gini, kalau Kamins kan sebenarnya kita acuannya adalah menentukan klasternya kita yang mau kasih. Klasternya berapa, oh 3, 4, 5, 6, 7. Kita mau bagi data tersebut jadi berapa kelompok, kan itu kita yang menentukan jumlah klasternya ya. Tapi kan pasti ada data tersebut tuh ada yang klasternya maksimum atau yang idealnya berapa, nah kita bisa pakai COT ini. COT ini kita bisa menentukan jumlah klaster optimumnya. Jadi kita bisa menentukan di sini setelah tanda maksimum di sini, ini mulai melandai. Nah, di sinilah 4 itu adalah klaster idealnya. Ya, jadi kalau kita pakai si Kamins, karena kita pakai di sini Kamins. Jadi ini sambil nginget-nginget yang lain ya. Jadi kalau nanti karena biar tahu kalian perbedaannya di mana. Jadi kalau di sini saya pakainya DF2, katakanlah saya assignment Kaminsnya misalkan saya punya di sini berarti apa ya? Oh, di sini DF1 ya. DF1 berarti kita pakainya klasternya karena kita sudah menentukan nih. Kita kasih centernya berarti 4 karena kita sudah pakai COT-nya itu dapatnya 4. Misalkan iterasinya and start point-nya ya. And start. Jadi kalau kalian mau tahu help dokumentasinya, kalian bisa cek yang di bagian tadi di sini di help-nya. Jadi kalian bisa tahu. Oke ya, kita udah punya sekarang DF2 berisi ini ada klasternya. Berarti nanti ada 4 klaster di sini yang tercreate gitu. Jadi kalau saya mau katakanlah biar nggak hilang ya. Jadi misalkan ada DF3, DF1, ini artinya apa? DF3 itu sebenarnya DF1 ya. Jadi assignment, jadi kalau saya mau ggplot,
saya mau plotting sekarang ya. Kemarin gini ya, plot misalkan DF3, oke. Misalkan saya X-nya, kemarin kan notasinya juga berubah kan, karena kita sudah pakai DF3 nih, sekarang tinggal si ininya aja, apa namanya, nama kolomnya. Karena notasinya berubah. Versinya kemarin. Kita sudah cek kemarin kan yang, misalkan di sini adalah color-nya, sebentar ya, dia ada. Seperti ini dulu ya, kita cek geom. Oke, kita cek. Oke, ini datanya kan seperti ini ya, red meat sama white meat ya. Jadi kayak tadi tuh mau bikin dendrogram, kita cek antara data-data ini. Tadi kan gampang ya, simulasinya cuma 6 data ya. Kalau datanya banyak, ya susah pakai tangan gitu loh, tapi paham logiknya. Nah, katakanlah seperti ini DF3, nah DF2 kan dia ada data cluster ya, ada data cluster nih. Jadi kalau misalkan DF1 itu hanya terdiri dari 2 kolom, white meat dan red meat, kalau saya mau tambahkan kolomnya ke DF3, berarti kan saya bisa aja kayak gini, DF3, misalkan DF3 ya, saya punya kolomnya, saya punya kolom misalkan cluster, gitu ya. Berarti saya akan nambahin kolom cluster nih. Jadi banyak cara untuk nambahin kolom kayak yang kemarin gitu loh. Nah, satunya yang kemarin kan juga kita caranya pakai kolom ya, nambah kolom ya. Di sini karena di F2 dia ada kolom cluster nih, itu kalian lihat di sini. Jadinya sekarang DF3-nya yang awal mirip DF1, sekarang nambah kolom nih. Jadi kalau saya cek DF3-nya tuh terdiri dari 3 variabel. Sekarang udah ada klasternya. Oke ya, tujuannya apa saya kayak gini? Biar saya mau di sini adalah warna. Mau ngedetek dia warnanya itu udah enak, udah bervariasi gitu loh. Cluster, saya pakainya C-nya kecil ya. Cluster. Oke, jadi yang geom point saya rubah. Ups, nah tuh. Ya, jadi warnanya sudah ada nih, yang mana klaster 4, yang mana klaster 3, yang mana klaster 2, yang mana klaster 1. Jadi kalau kalian mau nambahkan di sini adalah DF3, katakanlah saya mau menambahkan country ya, karena tadi di data di sini di DF itu ada country atau negara, katakanlah negara di sini ya. Saya panggil aja DF1-nya misalkan DF. Nah, ini apa nih? Nah, dia punya DF country. Ini sekarang kalau kalian cek, nah sekarang DF3 itu punya 4 kolom. Kalau saya mau tambahin di sini geom label, katakanlah seperti ini ya. Katakanlah saya mau namanya itu labelnya, sama dengan DF3 negara ya. Nah, kurang lebih nanti kita punya hasilnya seperti ini. Nah, kayak gini-gini. Yang mana itu klaster pertama. Jadi kita bisa aja ngeceknya yang red meat sama white meat, white meat sama red meat ya terhadap ini. Yang masuk ke klaster 1 itu negara mana aja. Jadi kalau misalnya titik-titik kan agak susah ya interpretasinya ya. Hanya koordinat-koordinat kan ya. Jadi kalau sekarang kayak kalian bisa representasi data yang lebih luas lagi. Misalkan Jerman itu termasuk klaster 3, yang si France, UK, Swiss, Belgia itu masuk ke klaster 4. Yang 2 masuk ke klaster ini misalkan ke Greece, Albania, Spain dan semacamnya kayak gini. Jadi kalau kalian nanti adalah sebagai kerjanya sebagai data miner atau misalnya data scientist atau misalnya data analisis, jadi kalian harus bisa menginterpretasikan data. Jadi kalau misalkan datanya hanya seperti ini, misalkan geom point ya. Ini ilmu tambahan ya. Jadi seperti ini. Nah, mungkin kalian cuma dapat datanya white meat sama red meat, titiknya itu koordinatnya itu 0,4 atau data. Tapi apa dulu gitu loh? Apa terhadap apa
titik-titik ini itu menginterpretasikan apa. Jadi kalian bisa rubah seperti ini gitu loh. Jadi kalau seperti ini atau misalkan kalian terhadap si Denmark, kalau katakanlah saya punyanya adalah, biar kita lihat DF ya, DF itu kolomnya itu adanya fish atau cereal atau country, di sini X milk. Jadi bisa aja milknya angka-angka ya, kan lebih enak yang huruf ya, jadi country. Jadi kalau kalian bisa aja interpretasi misalkan red meat terhadap X, milk, dan semacamnya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi menentukan cluster kayak kemarin adalah kalau misalkan kita pakai Cummins, dia menentukan cluster terlebih dahulu. Nah, kalau kita pakai si hierarchy cluster, kita panggil aja misalkan library-nya gampang. Kita pakai panggil library-nya, misalkan ya kita udah ada nih library-nya kemarin, bisa yang kemarin ya, atau misalnya cluster yang sudah ada. Saya pakai yang library yang sudah ada. Oke, library cluster. Sekarang saya misalkan ada DF4 nih. Kenapa saya kayak gini? Kenapa saya variabel-variabel lagi biar yang ininya nggak berubah? Jadi kalau saya mau ngecek, oh perubahan-perubahannya ini tuh kelihatan, gitu ya. Tujuannya ini assignment. Kemudian saya pakai, coba di sini ada apa aja? Autocomplete. Oke. Jadi kalian bisa cek di help-nya itu sebagai Agnes itu apa. Ya, jadi kalian bisa cek. Jadi sebenarnya kalian terbantu sekali di bagian dokumentasi ini sebenarnya, mau pakai Python atau apapun seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau kalian mau bikin aplikasi, ya mau bikin aplikasi berbasis ini kan enak nih sebenarnya. Kalian masukin data, kemudian bikin apps ya. Bikin apps mobile gitu, bikin apps mobile. Kalian masukkan data, kemudian langsung orang bisa melihat nih clusteringnya, suatu data langsung bisa diklasterisasi atau apa, enak gitu. Misalkan kalian punya data COVID, Excel atau apa, di-upload di berbasis mobile atau berbasis web, langsung ter-create clusternya, itu kan enak gitu, lebih luas gitu. Tapi algoritmanya itu harus dipahami, dan ini bisa dikombinasikan seperti itu, bikin aja API-nya, selesai gitu loh. Misalnya di F3 ya, nah sekarang kita kayak tadi, metodenya apa? Jadi metodenya itu, kita cek ya, Agnes, kita cek di sini Agnes. Agnes, kita cek, nah, matrixnya dia pakainya Euclidean di sini, Euclidean matrixnya default nih ya. Kemudian di sini ada single, untuk menyatakan single range edge atau minimum, complete untuk menyatakan maksimum. Kemudian ada yang lain-lainnya. Ya, contohnya di sini saya pakai. Nah, kalian tuh kemarin kan sudah baca ya, kelebihan minimum sama maksimum sama average tuh udah ada tahu gitu loh. Misalkan di sini saya pakainya misalkan minimum ya. Ups, dia pakainya double quote ya. Metodenya misalkan single. Dia makainya single gitu ya. Jadinya kita cek. Saya di sini saya plotin dulu, misalkan plot. Oke. Ini adalah ketinggiannya apa, distribusi datanya, kita cek lagi. Oke. Ini bentuknya kalau single. Kalau kalian lihat dendrogramnya kalau single ya. Kalau misalkan average, kita cek. Ini distribusi datanya. Ini gini. Intinya adalah dendrogramnya itu berbeda gitu loh. Karena dia ngambil rata-ratanya. Kalau maksimum, dia tadi ada pakainya complete. Nah, kalian bisa ganti lagi. Average ya, saya belum di sini, kita cek. Nah, ini complete. Jadi paham ya? Tapi cara-cara buatnya ininya, ini kan ada ketinggian. Nah, itu adalah jaraknya, pakai distance-nya. Dia pakai Euclidean, yang kayak tadi. Gitu. Jadi gambar-gambar ini kalian bisa paham maksudnya apa. Jadi kalau misalkan sebagai data analis atau data scientist atau apa, nggak paham
Giniannya gimana untuk menginterpretasinya gitu loh. Paham ya? Sampai sini paham? Halo? Insya Allah paham ya? Insya Allah, Pak. Nanti saya kirim aja codingannya sama Excel-nya tadi ya. Nanti kalian pelajarin lagi ya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir nih. Kita masuk ke DBScan. DBScan pada DBScan itu density based clustering scan itu ada noise, n belakang itu noise, berarti dia sensitif terhadap noise, jadi dia bisa memisahkan data yang mana data termasuk cluster, yang mana data bersifat noise, gitu. Kayak tadi kan kalau misalkan Kamis itu nggak bisa ngedetek sama sekali noise ya, jadi ada beberapa istilah di sini adalah min PTS, EPS, border point sama noise point. Gampangnya kayak gini, gampangnya itu adalah si sebentar. Jadi ada radius yang kita sebut sekarang adalah EPS ya. Jadi radius itu sama aja, di sini simbolnya pakai EPS. Gampangnya tuh radius. Jadi ada sebentar, saya pakai lingkaran. Ini gampangnya kayak gini. Ini ada katakan kalian punya data ya. Katakan ini senternya, di sini senternya. Nah, kalian bikin radius. Nah, kayak gitu. Ini adalah EPS-nya. Kemudian ada core point itu yang dijadikan titik sentralnya yang mana. Nah, kemudian ada min PTS, adalah jumlah poin minimum di dalam lingkaran ini. Kalau misalkan katakanlah saya punya, sebentar ya, katakanlah sekarang saya punya radiusnya adalah 5 meter, jadi parameternya sekarang adalah bukan jumlah klaster, tapi radius sama jumlah item di dalam radius tersebut ada berapa? N item yang misalkan ya. Katakanlah ada 4. Ya. Jadi katakanlah banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini. Ini ya. Nah, setiap titik, jadi syaratnya radiusnya 5, N itemnya 4. Ya, katakanlah saya ngambil titik sentralnya di sini kayak tadi, core-nya di sini. Dia 5. 5 radiusnya kayak gini ya. Nah, dia bikin lingkaran kan? Melingkar. Nah, sekarang kita cek di sini. 1, 2, di dalam radius ini berapa titik sekarang? Karena syaratnya sini 4. 1, 2, 3, 4. Berarti data-data ini bukan noise. Paham ya? Kemudian saya bergeser ke sini. Oke, saya bergeser ke sini. Saya nggak ambil radiusnya 5 juga. 5, misalnya 5 cm ya, atau 50 meter ya gitu. Radius. Kemudian saya lingkari lagi. Kan radius lingkaran ya. Sekarang 1, yang di dalam radius ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia melebihi item minimum, maka juga ini termasuk sebagai cluster, bukan noise. Nah, sekarang anggap ada datanya itu di sini ya, katakanlah di sini. Saya ngambil jaraknya di sini deh. Katakanlah saya ngambil itemnya di sini. Jadi titik-titik ini sentral ya, bisa jadi literasi. Ini sebagai sentral bergerak terus. Kemudian pada saat di sini, katakanlah di sini ya, sentralnya di sini. Nah, untuk yang ini, dia juga sebagai cluster. Karena dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Paham ya? Nah, tapi di bagian yang jadi kayak gini ya. Jadi pas di bagiannya ini, sekarang sentral kan tadi saya bilang titiknya berpindah-pindah ya, sentralnya berpindah-pindah untuk mengecek apakah data tersebut termasuk noise atau enggak. Katakanlah kita sekarang sentral bergerak, tibalah pada titik sini. Kita titiknya 5 kan, 5 radiusnya, kemudian N-nya 4.
lihat di sini bahwa N-nya benar 5, radiusnya 5, tapi jumlah item di dalam radius ini itu tidak memenuhi jumlah minimum, yang harusnya 4. Sehingga data ini adalah data outlier. Gitu. Sehingga nanti mungkin datanya hanya seperti ini. Jadi klasternya itu hanya terdiri dari 2. Jadi mungkin karena ini tadi ini ya, karena ini datanya outlier, dan ini memenuhi 5 katakanlah sampai sini ya. Nah, ini 1 klaster, ini 2 klaster. Walaupun di sini titiknya ini ya, karena ada beberapa core point, ini kan katakanlah ini ya. Dia bikin ada irisan-irisan yang mana irisan tersebut berisi core point tersebut, maka dia disebutnya sebagai intinya bisa dijadikan 1 klaster. Nah, yang tidak sama sekali itu sebagai data noise. Jadi gambarnya kayak gini. Jadi ya kalau misalkan katakanlah ada numbernya 7 ya, berarti minimum points-nya adalah atau minimum titiknya adalah 7. Sekarang kalau misalkan di sini adalah 7, lihat di sini, misalkan titiknya lama-lama bergerak ya, bergerak, yang di sini lihat ya. Kita contohnya di sini endpoints-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Maka ada ini memenuhi gitu loh. Sekarang yang B-nya ini, yang titik B katakanlah bergerak ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dia kan 4 ya, perhatikan di sini. Kalau ini 7, oke, di sini yang di sini 4. Kan ini 7 ya. Di sini syarat minimumnya 7, tapi di sini adanya 4. 1, 2, 3, 4. Karena di dalam border yang dibuat senternya ini berisi tidak hanya data ini, tetapi juga data yang berisi core point-nya, yang mana bisa mencakup 7 semuanya, maka titik yang ini itu disebutnya sebagai border point. Gitu. Nah, kalau yang tidak sama sekali katakanlah tidak memenuhi tersebut ya, tidak ada border points, tidak ada core points, tidak ada core points di dalam sini, tapi jumlahnya kurang dari 7, katakan nih 1, 2, ya kan, 1, 2, 3, dan dia tidak beririsan sama core points-nya yang memenuhi itu semua, maka data ini itu disebutnya noise. Gitu. Jadi ini adalah noise. Paham ya? Kalau noise berarti tidak masuk ke dalam cluster. Kayak gitu. Gampangnya untuk menjelaskan yang ini. Oke, sekarang gimana sih implementasinya di R? Kan dia ngebaca noise ya. Karena kalian memakai data yang sudah ada, misalkan kemarin kan kita pakainya data iris ya. Kalian bisa ini. Misalkan ini, saya namakan dulu DB-Scan ya. DB-Scan. DB-Scan. Maka kita bisa panggil library-nya DB-Scan. Belum ada. Kita install dulu ya di sini ya. Yang belum ada, install aja dulu DB-Scan. Install. Oke, kita cek. Sudah ada ya. Jadi kalau kalian mau lihat dokumentasinya, kalian bisa di sini. DB-Scan. Nah, kalian bisa density based spatial clustering application with noise tuh. Jadi kalian bisa ngebaca noise di sini. Karena singkatannya seperti itu. Jadi ada noise density based itu berdasarkan tadi kerapatannya, ada radiusnya, ada jumlah itemnya di dalam radius tersebut. Ya. Jadi kalian bisa cek di sana. Katakanlah saya mau pakai datanya di sini, saya data yang sudah bawaan dari sana ya, contoh ya. Pakai datanya itu iris, yang kemarin yang sepal petal itu.
Kemudian saya di sini sekarang saya mau bikin klasternya nih pakai dbScan-nya. Katakanlah saya tinggal gini aja, dbScan. Nah, di sini ada nih X min PTS ya, min PTS-nya default-nya adalah 5. Jadi kalau kalian nggak tanpa masukin min PTS juga bisa di sini. Karena kalau saya nggak ketik, misalkan saya langsung kayak gini aja ya, iris. Jadi di sini lihat ya, iris itu berapa? Nah, iris kan dia ada 5 kolom ya, ada 5 variabel ya. Berarti katakanlah kalau sekarang kan di sini udah tahu ya, ada 3 ada spesiesnya, udah setosa, vesicular dan semacamnya ya. Sekarang kan katakanlah kita punya data ini berapa klaster sih sebetulnya. Gitu kan logika kita kayak gitu. Jadi walaupun ini sebagai ground truth-nya nih. Setosa, vesicular-nya sebagai ground truth. Ground truth itu ada titik acuan ya, data acuan. Jadi kalau misalnya kita punya data-data ini length, dia masuk klaster mana? Katakan kita penemu-penemu baru ya, ada angka-angka ini, berapa klaster sih gitu. Berarti gampangnya data terakhirnya sebagai ground truth aja. Jadinya kalau misalkan di dbScan saya mau hilangin kolom terakhir, berarti kolom 5 saya hilangkan. Kemudian berarti di sini saya pakainya si min PTS-nya, katakanlah min PTS ya. Kalau kalian tulis kayak gini nih, min PTS-nya 5, ya, itu sebenarnya kalau tanpa ditulis nih, sudah otomatis 5, karena dia sudah default-nya 5. Tapi kalau kalian mau bagi 6 nih, ini, min PTS-nya atau misalnya 4, harus dirubah gitu. Misalkan sekarang Fs-nya, radius ya, Fs itu adalah radius. Radiusnya misalkan 0,45. Jadi kayak seperti ini, saya jalankan. Oke, sekarang saya sudah punya CL. Saya punya data CL, ada klaster. Jadi data ini, data iris 5 adalah, kalau kalian cek di sini, iris 5 itu tanpa belakang ini. Tuh ya, karena kolomnya sudah hilang. Jadi data-data ini nih, kita punya data, tercreate berapa klaster sih gitu loh, gampangnya gitu. Karena kita nggak tahu nih, nanti klaster-klaster itu katakan kalian penemu, bebas aja namanya, misalnya klaster si A, klaster B, atau klaster Newton, atau apa, itu bebas masalah. Tapi berapa klasternya ini, itulah yang dicari. Katakan kalian punya data daun, panjangnya sekian, ini sebenarnya ada 4 klaster nih ya, kalian jadi penemu baru gitu loh. Jadi katakanlah seperti ini ya, kita sudah punya nih CL-nya dbScan, tinggal kita plot aja isinya. Misalkan kita mau plot ya, plot gampang. Kalau mau plot berarti kita pakai pakai Vevis ya, Vevis cluster. Kemudian di sini CL ya, karena kita nge-clusterin CL ini misalkan iris. Karena sekarang yang adalah saya katakan cuma punya dua data aja ya, data terhadap apa ya, misalkan iris. Coba kita cek. Atau misalkan saya coba ya, nah, X mesti numerik, karena ini belum numerik. Katakanlah saya ngambil kolomnya itu dia punya apa di sini ya. Nah, ini ada kolom-kolomnya ya. Misalkan sepal width. Ini kalian bisa cek sepal width sama sepal length. Ya, sepal length. Nah, coba ya, kita cek. Oke. Jadi seperti ini ya, tercreate 3 cluster dengan data-datanya seperti ini. Jadi ada data cluster, kemudian data cluster yang ketiga, data cluster, yang merah ini data cluster pertama, yang hijau ini data cluster kedua, yang biru adalah data cluster ketiga. Dan data-data sisanya adalah data-data noise gitu loh. Kalau kalian bandingkan sama Kamins, data-data ininya kan semua sebagai cluster ya, di dalam cluster ini ya. Sekarang adalah kita bisa membuangnya, yang mana data noise, yang mana tidak. Jadi kalau kalian punya
katakanlah yang tadi, Vevis yang tadi ya, Vevis cluster. Sekarang saya terhadap DF2 ya. DF2, berarti DF2 itu yang tadi nih. DF2 yang tadi ya. Kemudian saya datanya adalah DF. DF ada white meat sama red meat. Nah, ini nanti datanya seperti ini. Jadi tercreate 4 cluster. Tapi kan tadi saya bilang, itu berdasarkan sekarang parameternya bukan kita yang menentukan, tapi berdasarkan syarat minimum bahwa satu cluster itu terbentuk berapa item di dalamnya, gitu. Jadi kalau kalian tingkatin ini bisa aja jadi cuma 1 cluster atau 2 cluster, karena minimum PTS nih ya, gitu. Atau radiusnya kalian tingkatin, jari-jarinya kalian besarkan, otomatis kan jari-jarinya besar kan, ruang lingkupnya lebih besar ya, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Soalnya nih di dekat rumah saya lagi ada bangun apa tiba-tiba orang motong pohon. Ada sampai sini? Nanti saya kasih filenya, Excel-nya kayak tadi, sama programnya saya kasih. Kemudian itu deh, videonya nanti nggak tahu saya upload atau enggak karena makan kuota juga kan. Ya, ada yang nanya? Pak. Ya, jadi gunanya gitu kalian baca dulu minimal bisa bahan buat bacaan sih sebenarnya gitu. Kebanyakan soalnya dari kemarin tuh belum datang kuliah tuh tanpa ada ilmu dulu maksudnya. Jadi percuma kan, karena kan udah tahu clear. Jadi bagian saya tuh cuma kayak mendalami aja, pendalaman. Ada pertanyaan? Pak, Ya. saya tadi kan udah coba yang pas di library faktor ekstranya ada warning gitu, Pak. Sebentar, boleh share? Saya kasih ke Nisa dulu ya. Boleh share, Nis? Oh enggak, saya maksudnya komputernya, oh lagi pakai HP ya? Oke, nggak apa-apa, lihat aja sebentar, deketin. Apa tuh tulisannya? Bentar. ggplot, package for, terusannya nih, sampingnya tuh apa? R, version 412 nih. Kayak tadi nih, 412 kan? Di kamu di atas, di pojok di atas nih, saya share nih. Di share di sini, kayak tadi saya itu nih. Nisa tadi hadir nggak pas yang saya? Yang Nis? mana? Yang tadi kenapa saya logout dulu tahu kan? Versi saya juga sama kayak Nisa. Nisa di sini tulisannya berapa nih? 412, Pak. Di sini. Yang mana? Oh, 411. Ah iya. Sedangkan dia mintanya di bawah yang Nisa tadi kirim adalah 412 kan? Oh iya. Itu jadinya download R-nya dulu yang baru. Kayak tadi nih saya download R dulu nih Nis. Kenapa saya lama? Saya tuh tadi download R dulu. Download R. Nah nih R412. Kemudian saya install. Udah diinstal aja. Tapi R Studio-nya ditutup dulu. R Studio-nya ditutup dulu. Terus nginstal. Udah selesai. Kemudian tinggal faktor ekstrak. Gitu sih Nis. Oke, Pak. Oke. Nanti ini R-nya coba aja ya. Saya kasih codingannya. Nah terus kalau nggak ada pertanyaan ini kita diskusi. Nah, kan ada apa tuh namanya ya? Kan kuliah kita kurang lebih cuma tinggal 2 minggu ya atau 3 minggu lagi. Kalau saya ngelihatin di jadwal portal dia, soalnya kan saya ngabsen masukin ya. Nah, itu tuh kalian nanti ngerjainnya di lab ya, ngerjainnya di lab. Jadi selama kuliah kita ngerjainnya di lab, diskusinya di lab. Tapi kalian harus cari data atau pakai data apapun untuk keperluan analisis. Katakanlah kalian cari data, jadi tugasnya adalah kalian mau per kelompok atau per orang nih.
Halo, Kurang, Pak. per orang. Ya udah nih per orang. Yang lain gimana? Biasanya, Pak Ari gitu. Yang lain Orang, gimana? Pak. Per orang. Ya, Pak. Oke, sip, nggak masalah berarti ya. Jadi per orang itu bisa aja pakai data yang sama atau data yang sudah bisa data berbeda ya. Intinya adalah kalian nanti akan kayak ngebuat suatu project, katakanlah atau nanti saya kasih datanya gitu, atau saya kasih datanya, atau jika kalian mau ada data saya nggak cocok, kalian bisa pakai data yang lain ya. Jadi bank data saya itu lumayan banyak sebenarnya. Nanti kalian pilih mau melakukan proses klasterisasi atau asosiasi atau klasifikasi gitu loh. Paham ya? Satu poin aja. Maksudnya klaster. Klaster aja gitu. Asosiasi aja. Berarti kan kalian lihat dulu datanya di dalam cocoknya datanya apa. Paham kan ya? Halo? Paham kan yang maksud saya? Jadi nanti datanya itu bisa aja saya kasih atau kalian cari sendiri. Tapi proses pengerjaannya nanti kita di lab. Atau di rumah juga boleh. Yang intinya nanti kalian dapetin menginterpretasikan data yang kalian peroleh. Ya, paham ya? Menginterpretasikan data yang kalian peroleh kayak tadi lah, macam-macam. Kan tadi saya banyak macam-macamnya ya, pas di geom label katakanlah di sini saya bisa banyak interpretasi gitu loh. Kalau kalian mau bikin bar chart atau flow chart atau apa, atau misalkan nanti kalian punya data baru, oh ini masuk ke klaster mana sih? Katakan kayak tadi ya, ini kan kita, atau kombinasi ya klaster sama klasifikasi ya. Nih katakanlah saya punya data ini nih, kemudian dapatlah klasternya bahwa data ini nih 6325923 adalah klaster keempat. Ini kan datanya sudah ada, jadi orang belajar kalau misalnya klasifikasi adalah dia belajar dari data-data yang sudah ada. Jadi ketika data yang baru masuk, dia masuk ke mana? Masuk ke klaster apa? Itu klasifikasi ya, karena data-datanya sudah ada, dia belajar dari label-label yang sudah ada, dia nanti masuk ke mana? Kurang lebih gitu ya. Jadi mau datanya saya tentukan aja ya. Datanya saya tentukan, jadi kalian nanti tantangannya adalah menginterpretasikan data itu. Oke ya? Deal ya? Pilih salah satu dari yang 3 tadi, Pak. Boleh salah satu atau kombinasi. Minimum 1. Paham? Paham, Pak. Ya, minimum 1 ya. Tapi kalau interpretasinya lebih tinggi, itu nggak masalah. Misalnya gini, oh ini cocoknya saya mau kombinasi nih sama cluster. Nggak masalah gitu loh. Karena ada data-data yang kemungkinan itu nggak bisa diselesaikan pakai klasifikasi aja. Dia cocoknya misalkan pakai asosiasi gitu loh. Sebenarnya yang kemarin yang misalkan food consumption, kalian kan sebenarnya itu pakai asosiasi bisa ya, kemarin ya nentukan berapa ya item ini cocok sama item ini ya. Kan itu hanya terbatas itu ya. Tapi kalau kalian mau analisis lebih jauh, misalkan itu bisa pakai cluster. Oh ternyata yang konsumsinya tinggi ini nih klasternya ini aja nih, negaranya ini nih. Oh ternyata yang suka makan ayam nih ini negaranya gitu loh. Karena kolom-kolom tersebut kan banyak. Yang kemarin yang pertama kali kuliah sama saya yang food consumption yang datanya 400.000, ya kan? Itu kan kolomnya sebenarnya banyak. Itu hanya baru dipakai 2 kolom, yaitu ID sama ID transaksi sama nama barangnya ya, nama barangnya apa aja sehingga jadi asosiasi. Sedangkan kolom-kolom lain seperti negara dan lainnya itu kan belum dipakai. Sehingga sebenarnya kalau kalian mau eksplor lebih jauh, mau cerita lebih banyak tentang data tersebut, bisa gitu loh. Jadi kalau kompetisi data, ya kayak gitu. Kompetisi data adalah kalian dikasih data, interpretasikan data tersebut. Nah, dari data tersebut bisa apa aja diinterpretasikannya. Kayak gitu. Paham ya? Nanti datanya saya carilah atau pakai food consumption. Itu ya, nanti saya tentukan semuanya. Tapi kalian ibaratnya nanti dapat tantangan. Oke ya, gitu ya. Ngerjainnya di lab aja, biar kuat komputernya. Minggu depan ya. Insya Allah. Jawan. Iwan ketawa aja. Dah. Ada lagi yang nanya? Datanya boleh sama, Pak? Datanya boleh sama. Tenang kok, tenang. Datanya boleh sama. Atau nanti saya kasih datanya. Nanti tinggal pilih mau pakai data yang mana. Gitu loh.
Oke, Pak. Nanti katakanlah saya sediakan 10 data. Kalian mau pilih datanya mana aja, kemudian interpretasikan. Paham ya? Insya Allah, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, saya cukupkan nih. Cukup, Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Nis, besok nggak kuliah ya, Nis? Pak, Besok nggak kuliah. kenapa Pak? Besok kan ada acara, Nis. Oh iya Pak. Iya, besok nggak kuliah dulu ya. Oke, yang lain cukup ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti kalau misalkan ini, saya kirimlah file ini. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.